Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. 1. Periode Yunani kuno. Yunani kuno adalah tempat bersejarah di mana sebelum bangsa memiliki peradaban. Zaman ini berlangsung dari abad sebelum Masehi sampai dengan sekitar abad 6 Masehi. Zaman ini menggunakan sikap anti-inquiring attitude atau sikap yang menerima sesuatu secara kritis dan tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap receptive attitude atau sikap menerima segitu saja. Pada zaman ini banyak bermunculan ilmuwan yang terkemuka. Yang pertama, Thales 624 sampai 545 sebelum Masehi. Kurang lebih 600 tahun sebelum Nabi Isa terlahir muncul sosok pertama dari Tridente Miletus, yaitu Thales yang menggeprak cara berpikir dan metodologis masyarakat Yunani dalam menjelaskan sesuatu. Thales adalah filsuf pertama sebelum masa Socrates. Yang kedua, Pythagoras 580 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Pythagoras lahir di Samos atau daerah Ioni, kemudian berada di Kroton, Italia Selatan. Ia adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya dan dikenal sebagai bapak bilangan. Peninggalan Pythagoras yang paling terkenal adalah kuadrat hipotenusa. Dari suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya. Siku-sikunya Pythagoras berhasil membuat lembaga-lembaga pendidikan yang disebut Pythagoras Society. Yang ketiga, Socrates 469 sebelum Masehi sampai 399 sebelum Masehi. Socrates lahir di Athena dan merupakan generasi pertama ahli filsafat besar dari Yunani, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates adalah yang mengajar Plato dan Plato pada gilirannya juga mengajar Aristoteles. Sumbangsi Socrates terpenting bagi pemikiran Barat adalah metode penyelidikannya yang dikenal sebagai metode Elensas. Yang keempat, Plato 427 sebelum Masehi sampai 347 sebelum Masehi. Ia adalah murid Socrates dan juga guru Aristoteles. Karyanya yang paling dikenal adalah Republik atau Politeia, di mana ia menguraikan garis besar pandangannya pada keadaan ideal Plato hidup di awal abad keempat sebelum Masehi. Adalah seorang filsuf Earliste atau paling tua, yang tulisannya masih menghiasi dunia akademisi hingga saat ini. Yang kelima, Aristoteles 384 sebelum Masehi sampai 322. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander Agung. Ia memberi kontribusi di bidang metafisika, etika, politik, dan ilmu kedokteran. Ilmu alam di bidang ini merupakan orang yang pertama mengumpulkan spesies-spesies biologi secara sistematis. Sementara itu di bidang politik, Aristoteles percaya bahwa politik yang ideal adalah gabungan dari bentuk demokrasi dan monarki. Yang paling penting adalah masalah logika dan teologi. Metafisika. Logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir deduktif sebagai dasar materi, sehingga dikenal sebagai bapak atom pertama sebelum masuk periode Islam, yang menyebut sebagai periode pertengahan. Zaman ini disebut dengan zaman kegelapan atau the Dark Ages. Pada zaman ini, filsafat yang dikenal sebagai ansilan teologial atau pengabdi agama. Yang kedua, periode Islam. Islam sesungguhnya adalah ajaran yang sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini sudah terlihat dari pesan yang terkandung dalam Al-Quran yang diwahyukan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Surah Al-Aqla ayat 1-5 dengan diawali kata Iqra, yaitu bacalah. Sekitar abad ke-6 sampai 7 Masehi, abad kemajuan ilmu pengetahuan berada di pangkuan peradaban Islam. Dalam bidang kedokteran muncul nama-nama terkenal seperti Al-Hawi, karya Al-Roji 850 sampai 923 merupakan sebuah ensiklopedi mengenai seluruh perkembangan ilmu kedokteran sampai masanya. Yang kedua, Rajas, mengurang
suatu ensiklopedia ilmu kedokteran dengan judul Continuous. Yang ketiga, Ibnu Sina 980 sampai 1037 menulis buku-buku kedokteran atau Al-Qanun yang menjadi standar di Eropa. Yang keempat, Al-Khawarizmi atau algoritmus menyusun buku yaitu Al-Jabar pada tahun 825 Masehi yang menjadi standar beberapa abad di Eropa. Ia juga menulis desimal di Eropa untuk menggantikan tulisan Romawi. Yang kelima, Ibnu Rusdi 1126 sampai 1198, seorang filsuf yang menerjemahkan dan mengomentari Aristoteles. Selanjutnya, Al-Idris 1100 sampai 1166 telah membuat 70 peta dari daerah yang dikenal pada masa itu untuk disampaikan pada Raja Boger yang kedua dari kerajaan Sisilia. Dalam bidang kimia, Jabir Ibnu Hayyan atau Geber dan Al-Biruni 362 sampai 422 Hijriah, 937 sampai 1050 Masehi. Sebagian karya Jabir Ibnu Hayyan merupakan metode-metode pengolahan berbagai zat kimia maupun pemurniannya. Yang ketiga, masa Renaissance dan Modern. Renaissance adalah periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai muncul abad modern. Yang keempat, periode kontemporer. Zaman ini bermula dari abad 20 Masehi dan masih berlangsung hingga sekarang. Zaman ini ditandai dengan teknologi canggih dan spesialisasi ilmu-ilmu yang tajam dan mendalam.